Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Rina S. Sarullah, SH, MCL, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, serta yang saya hormati dan saya banggakan, segenap pihak yang telah bersedia untuk menonton video ini. Perkenalkan, saya M. Afandi, NPM 2452014, selaku mahasiswa program studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir semester sekaligus menjadi proposal penelitian artikel jurnal saya dengan judul Mewujudkan Keadilan Pemilihan, Usulan Model Keserentakan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Bapak Ibu yang saya banggakan, presentasi proposal penelitian saya kali ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua perumusan masalah, dan yang ketiga metode penelitian. Saya awali dari yang pertama, A. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian saya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dasolen dan dasain. Bagian pertama yaitu dasolen atau harapan seharusnya, yang berisi regulasi atau ketentuan yang seharusnya diterapkan dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan model keserentakan pemilu dan pilkada di Indonesia. Terdapat 4 ketentuan yang saya gunakan. 1. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 2. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan untuk memilih 5 jenis surat suara, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi, dan surat suara DPRD kabupaten kota. Serta pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang pada pokoknya menyatakan bahwa pilkada diselenggarakan untuk memilih 2 jenis surat suara, yaitu surat suara gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019 yang pada pokoknya menguraikan adanya 6 jenis model keserentakan pemilihan yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia. Bagian yang kedua, yaitu dasen atau faktanya, yang berisi fakta-fakta permasalahan atau problematika yang terjadi dari diterapkannya model keserentakan pemilihan yang saat ini digunakan. Terdapat 5 fakta problematika model keserentakan yang saat ini diterapkan, yaitu 1. Beban kerja petugas dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang tidak seimbang. Data ini saya dapat dari jurnal Muhammad Arif Nasution dan kawan-kawan dengan judul Analisis Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum 2019 pada Jurnal Perspektif volume 10 nomor 22 Juli 2021. 2. Kompleksitas permasalahan logistik pada penyelenggaraan pemilu. Data ini saya dapat dari jurnal Rossi Ina Ragawino dan kawan-kawan dengan judul Dimensi Hukum dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu di Desa Sanur Kau. Bernas Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat volume 5 nomor 2 April 2024. Jurnal Tony P. Sitomorang dan kawan-kawan dengan judul Analisis Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Utara. Jurnal Perspektif volume 10 nomor 22 Juli 2021 dan data Bawaslu Republik Indonesia yang diunggah pada tanggal 1 Agustus tahun 2024 dengan link tercantum. 3. Kebingungan bagi pemilih dengan banyaknya calon pada setiap jenis surat suara legislatif. Data ini saya dapat dari jurnal Musadik Amir dengan judul Keserentakan Pemilu 2024 yang paling ideal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Al-Islah Jurnal Ilmiah Hukum volume 23 nomor 2 Oktober 2020. 4.
kurangnya pembahasan isu daerah oleh isu nasional dalam pemilu. Data ini saya dapat dari jurnal Muhammad Edward Trias Pahlavi dan kawan-kawan dengan judul Persepsi Pemilih Milenial dalam Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jurnal Adiasta Pemilu Volume 2 Nomor 2 Desember 2019. Keterangan ahli Didik Supriyanto dan kawan-kawan dengan judul Menata Ulang Jadwal Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 55/PUU strip 17 Romawi /2019. 5. Tingginya angka kematian petugas KPPS. Data ini saya dapat dari jurnal M. Ripai Apriansah dan kawan-kawan dengan judul Sisi Kelam Pemilu 2024. Journal of Comprehensive Science, volume 3, nomor 7, Juli 2024. Proceeding Fikri Himawan dengan judul Kelebihan dan Kekurangan Pemilu Serentak Indonesia. Studi kasus terhadap kematian anggota KPPS pada Pemilu Serentak 2019. Proceeding Seminar Hukum Aktual 2019 halaman 48-56. Data Media Republika yang diunggah pada tanggal 19 Januari 2021 dengan link tercantum. Data Kompas yang diunggah pada tanggal 20 Februari 2024 dengan link tercantum dan data Kabar 24 yang diunggah pada tanggal 30 November 2024 dengan link tercantum. Berdasarkan problematika yang saya jelaskan sebelumnya, adapun kajian konseptual yang akan saya ketengahkan berisi penjelasan pemilu dan pilkada secara umum, baik dari segi pengertian maupun teknis penyelenggaraan, dan penjelasan terhadap 6 pilihan model keserentakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena saya menguji efektivitas penerapan model keserentakan pemilu dan pilkada yang saat ini digunakan dengan harapan menghasilkan satu konsep model keserentakan yang berkeadilan, maka teori yang saya gunakan sebagai pisau analisis dari penelitian saya kali ini yaitu teori efektivitas hukum yang dicetuskan oleh Profesor Surjono Sukanto dan teori keadilan bermartabat yang dicetuskan oleh Profesor Teguh Prasetyo. Teori efektivitas hukum berfokus pada bagaimana suatu hukum bisa efektif dalam mengatur masyarakat, bukan hanya dari segi keberadaannya sebagai norma, tetapi juga dari segi penerapannya dan dampaknya di kehidupan nyata. Terdapat 5 faktor untuk mengukur keefektifan hukum, yaitu faktor hukum, 2 faktor penegak hukum, 3 faktor sarana, 4 faktor masyarakat, dan 5 faktor kebudayaan. Sementara teori keadilan bermartabat berfokus pada hubungan yang koheren antara konsep-konsep hukum dalam kaidah, asas-asas hukum yang berlaku, serta doktrin-doktrin yang sejatinya mencerminkan wajah, struktur, dan isi serta jiwa atau roh masyarakat dan bangsa dalam sistem hukum yang berlandaskan Pancasila. B. Perumusan masalah. Terdapat 3 sub-bagian dalam perumusan masalah pada penelitian saya kali ini. 1. Identifikasi masalah. Model keserentakan pemilu dengan 5 jenis surat suara nyatanya tidak memberikan keadilan bagi pemilih karena banyaknya problem seperti adanya perbedaan beban kerja petugas pemilu dan pilkada, kompleksitas permasalahan logistik pada pemilu, kebingungan pemilih dengan banyaknya calon pada setiap jenis surat suara, kurangnya pembahasan isu daerah oleh isu nasional, dan tingginya angka kematian petugas KPPS pada pemilu. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian saya kali ini. 1. Bagaimana indikator keadilan pemilihan di Indonesia? 2. Apa usulan model keserentakan pemilu dan pilkada di Indonesia? 3. Bagaimana model keserentakan yang diusulkan dapat mewujudkan keadilan pemilihan di Indonesia? 3. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian saya adalah untuk mengidentifikasi dan menguraikan indikator keadilan pemilihan, serta menganalisa dan menjelaskan model keserentakan yang diusulkan dapat mewujudkan keadilan pemilihan di Indonesia. C. Metode penelitian. Terdapat 4 subbagian dalam metode penelitian yang saya gunakan. 1. Rancangan penelitian. Oleh karena saya menguji efektivitas suatu norma dan mencari lebih mendalam indikator keadilan pemilihan dari berbagai pihak, maka jenis penelitian saya masuk pada jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan sosiologis. 2. Objek penelitian. Terdiri dari 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terbagi menjadi wawancara yang akan saya lakukan dengan akademisi dan penyelenggara pemilu, dan kuesioner yang akan saya sebarkan kepada masyarakat. Data sekunder.
Data sekunder terbagi menjadi dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, serta hasil penelitian. 3. Teknik pengumpulan data. Data primer saya peroleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner kepada masyarakat. Sementara data sekunder saya peroleh dari dua studi, yaitu studi dokumen dari peraturan pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi, dan studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan hasil penelitian. 4. Metode analisis data. Oleh karena jenis penelitian ini adalah normatif empiris, maka metode analisis yang saya gunakan adalah analisis yuridis kualitatif dan analisis kuantitatif, atau yang biasa dikenal dengan mixed method. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan bahasa dan kekurangan kata. Saya akhiri presentasi saya kali ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.